Ya, sekali lagi tidak usah khawatir. Jadi sekali lagi itu menggunakan standar yang sama dengan yang ada di induk. Persis ya. Persis. Dan insya Allah barokahnya sama insya Allah. Barokahnya sama. Barokahnya sama. Siap. Wong kita kalau mau sekolah tawasulnya juga sama. Tawasulnya sama, siap. Itu yang dicari orang itu berkahnya ya. Iya. Dan berkah itu ada di manut insya Allah. Iya. Manutnya sama, insya Allah berkahnya sama, tawasulnya sama, berkahnya juga sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel Pondok Lirboyo. Seperti tahun kemarin ya, kita membahas pondok zonasi. Kemarin kita udah perkenalan pondok zonasi bagaimana. Untuk kali ini kita mau lihat perkembangannya dan juga kenalan lagi dengan LP3L. Nanti akan dijelaskan oleh Cak Amin. Assalamualaikum Cak Amin. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah, berkah doa jenengan. Siap Cak. Ini kita berada di view-nya Gerbang Lama Lirboyo. Gerbang Lama. Ini adalah saksi sejarah dari berdirinya Pondok Lirboyo. Masih dari zaman Mbah Abdul Karim ini. Insya Allah, semoga dapat berkahnya ini. Amin. Ini simbol Lirboyo. Dan juga Alhamdulillah Cak, ini kita sudah 100.000 subscriber mendapatkan dari YouTube piagam perak ya, ini perak. Semoga berkah ini, tambah berkah. Jangan lupa ya subscribe ya. Iya Cak, ini kita mau bahas tentang zonasi Cak. Nggih, siap. Kita mau perkenalan dulu dengan panjenengan. Jenengan ini kan alhamdulillah sekarang ini mudir 2 MHM. Mudir 2 MHM dan juga kebetulan jenengan adalah kepala atau ketua dari LP3L, yaitu Lembaga Pengembangan dan Pendampingan Pondok Cabang Lirboyo. Mungkin bisa dijelaskan Cak, apa itu LP3L? Nggih. Gitu. Nggih, matur suwun Cak Hakim. Dan kebetulan jenengan juga sekretaris LP3L-nya. Oh iya, saya sekretaris, betul. Sebagaimana namanya, LP3L itu lembaga pengembangan dan pendampingan pondok cabang. Nggih. Ini sesuai namanya sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pondok Lirboyo, oleh BPK untuk memantau, mengawasi, memberikan pendampingan dan mengembangkan pondok-pondok cabang yang berada di naungan Pondok Lirboyo. Ini lembaga yang baru dibentuk 1 tahun. Jadi seiring dengan kemarin dibuka cabang zonasi di Blitar dan juga Majalengka, kemudian diamanai untuk membuat sebuah tim untuk memantau. Ini sebelumnya namanya adalah tim ya, tim standarisasi namanya dulu. Ya. Kemudian ini lebih dikukuhkan lagi melalui sidang BPK. Ini disesuaikan dengan tugasnya lebih permanen, yaitu LP3L. Ya, ini kita alhamdulillah setahun ini kita sudah mendampingi 2 pondok cabang zonasi ini untuk bisa melaksanakan pembelajarannya di madrasahnya masing-masing. Itu LP3L itu apa memang punya madrasah atau di bawah pondok atau bagaimana Pak? Ini dibentuk oleh BPK, sementara untuk anggotanya ini diambil dari unsur madrasah, kemudian dari unsur pondok. Kenapa ini diambil dari 2 unsur ini? Karena supaya dalam mengawasi, mendampingi pondok cabang ini bisa 2 sekaligus. Dari unsur pendidikannya itu lewat madrasah, kemudian dari unsur pondoknya, kegiatan jamiahnya, kemudian pengembangan usaha pondoknya, ini nanti akan dipantau dari unsur pengurus pondoknya. Oh siap. Berarti ini intinya lembaga ini itu mengurusi semua cabang Lirboyo. Entah ya nanti yang mendapatkan zonasi maupun yang belum. Ya. Siap. Okay. Jadi sebagai gambaran itu ketika ada wakaf, ada tanah diwakafkan ke pondok, ini nanti yang menerima
Ini kan ada badan wakaf dari Pondok Lirboyo. Betul. Kemudian setelah itu diterima, ini kemudian kita menganalisis, menilai bahwa ini cocoknya dijadikan pondok cabang yang bagaimana. Apakah ini jadikan pondok zonasi, atau pondok yang pendidikan bisa mandiri kemudian kita muadalahkan, atau pondok yang sifatnya itu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Semisal mengadakan diniyah sore, mengadakan kegiatan pengajian untuk orang-orang sepuh, masyarakat sekitar, itu nanti kita yang menilainya. Oh begitu. Okay. Siap. Terus niki kemudian selama ini sudah setahun berjalan nggih zonasi ini. Kita memang fokus ke zonasi kan. Kita fokus ke zonasi, udah berjalan setahun. Bisa dijelaskan perjalanannya, kondisi pendidikannya, terus keadaan santri zonasi di 2 cabang yang telah diberlakukan ini di Majalengka maupun di Blitar, itu bagaimana? Alhamdulillah, Cak Hakim, ini setahun ini kita bisa menilai bahwa zonasi ini sudah berjalan dengan baik. Jadi kita memiliki beberapa indikator. Yang pertama dari prestasi. Prestasi ini kita setelah kita lihat dari hasil ujian, kemudian hafalan siswa, ini ternyata hasilnya bisa sama dengan yang ada di Lirboyo, dengan di Induk bisa sama. Kemudian ketertiban juga demikian. Kita melihat siswa di zonasi ini bahkan justru lebih mudah untuk ditata. Oh, iya, gitu. Karena ada keseragaman usia. Usia mereka itu ya rata-rata rentang usia SD kelas 6 sampai usia SMP awal. Sehingga karakternya hampir sama. Sehingga pengawasannya lebih mudah. Seperti kaitannya dengan larangan merokok. Ini mudah. Karena siswanya masih usianya sama, belia, seragam. Kalau ada yang merokok, ini jelas belum memenuhi ketentuan. Jadi bisa kita tidak langsung kita ingatkan. Kemudian kegiatannya juga sama. Tentunya ngajinya ini juga tingkatannya hampir seragam. Jadi membuat program itu lebih mudah. Kemudian kedisiplinannya juga lebih mudah ditata. Jamaahnya juga lebih mudah untuk dikondisikan. Karena yaitu jumlahnya itu bisa kita idealkan antara pengurus, pengajar dengan siswa itu bisa ideal, lebih mudah untuk diawasi. Jadi kayaknya kalau di pusat ini memang meludak banget ini. Ini kamar-kamar kan, Masya Allah. Memang karena banyaknya santri di pusat ini akhirnya kadang anak-anak kecil itu kan terawasinya memang sulit ya. Berarti memang di cabang ini lebih terkendali dan lebih terawasi gitu nggih. Nggih, betul. Di Induk sendiri di Madrasah Induk itu kita itu tahun depan itu targetnya membangun 22 lokal. Ini juga aslinya sebetulnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan. Sehingga yang di cabang itu alhamdulillah bisa sangat ideal. Ideal itu kenapa? Karena di luar jam sekolah itu ada pengurus yang bertugas sebagai orang tua asuh, bapak asuh. Betul. Jadi dia itu membawai berapa siswa yang akan memantau kesehariannya di luar jam sekolah, jam belajar. Jadi mulai makannya bagaimana, jamaahnya bagaimana, kemudian berangkat sekolahnya bagaimana, berangkat musyawarahnya bagaimana. Ini ada yang mengawasi. Kalau di jam sekolah, jam belajar, seperti ketika waktu madrasah, jam 7 sampai jam 11 pagi, kemudian waktu musyawarah, jam 2 sampai jam 4, kemudian waktu belajar, malam itu sudah ada sendiri yang ngurusi, itu pengajarnya. Jadi praktis 24 jam ini, baik di luar kelas maupun di dalam kelas ini bisa terpantau. Gitu ya, berarti kayaknya lebih aman di pondok cabang itu. Kemudian siswa-siswa yang ada di sana apakah seperti tahun kemarin? Jadi begini, kelompok siswa kalau nggak salah tahun kemarin itu
kelas 3 dan kelas 4. Iya. Betul nggih? Nggih. Itu apa sama atau bagaimana? Kalau tahun kemarin kan kelas 3 dan kelas 4. Kelas 5 kan di pusat. Iya. Ya. Betul. Ini apakah sama seperti tahun kemarin? Sama. Sama. Untuk tahun depan. Iya. Nggih, setelah kemarin kita itu matur ke yang sepuh, ke Mas Haye dalam sidang BPK, ini kemudian diputuskan dalam sidang untuk membuka 3 cabang zonasi baru. Nggih. Yaitu di Mesuji, kemudian di Demak, dan juga di Turen Malang. Ada tambahan berarti 3. 3 tambahan. Dan polanya tetap sama, sistemnya tetap sama, yaitu kita buka di sana itu kelas 3 dan kelas 4 ibtidaiyah. Yang membedakan hanya zonasinya. Berarti tahun ini, bakalnya tahun Syawal ini ada Iya. 5 berarti ya? Betul, ada 5. Mesuji, Lampung ya, J, kemudian Majalengka, iya, kemudian Demak, Demak, kemudian Blitar, Blitar, dan Turen. betul, Ada 5 dan Iya. semua kelas 3 dan kelas 4. Iya. Ibtidaiyah. betul, Sama semua nggih. G. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Cak, apa namanya, siswa-siswa mana saja atau ada nggak wilayah mana saja yang bisa dikirim ke sana? Ketentuan wilayahnya itu mana aja gitu? Untuk yang sudah berjalan, Oke. Majalengka dan Blitar tidak ada perubahan. Majalengka ini zonasi untuk santri dari Jawa Barat, kemudian Jabodetabek dan Banten. Banten. Kemudian untuk yang Blitar ini seluruh Jawa Timur, kecuali Kediri, nggih. Kecuali Kediri. Ini saya mohon maaf baca karena terlalu banyak ini. Iya, iya. Jadi di Blitar itu tuh seluruh Jawa Timur kecuali Kediri, plus ditambah zonasi untuk luar Jawa selain Sumatera. Selain Sumatera. Karena Sumatera itu nanti semuanya akan ditempatkan di Mesuji. Oh, gitu ya. Nggih. Jadi yang Kalimantan itu nanti tempatnya di Blitar, Nggih. Sulawesi di Blitar. Nggih. Untuk Pulau Sumatera ini semuanya ditempatkan di Mesuji. Kemudian yang baru lagi adalah Turen, Turen. Pondok Cabang Turen Malang. Malang ya. Turen Malang ini untuk santri sebagian Jawa Tengah, ya tepatnya di HP Banyumas, kemudian Magelang, Yogyakarta dan Solo Raya. Ini nanti di Turen Malang. Turen Malang. Kemudian untuk Demak, ini sebagian siswa Jawa Tengah yang meliputi HP Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Demak, Jepara, Semarang, Kendal, dan Rembang. Ini pembagiannya. Jadi nanti siswa yang masuk kelas 3, kelas 4, ibtidaiyah MHM itu nanti masuk sesuai dengan zonasi masing-masing. Zonasi masing-masing. Nanti tadi seperti di awal ya, boleh langsung pendaftarannya ya, maaf ini belum bahas ya. Pendaftarannya, Cak. Ya. Jadi pendaftarannya itu orang-orang itu enaknya itu langsung ke tempat pondok zonasi Nggih. atau ke pusat dulu, Cak, menurut jenengan? Tentunya lebih efisien dan lebih efektif tuh kalau langsung ke cabang. Jadi ketika putranya itu hendak masuk kelas 3 atau kelas 4, ini langsung saja datang ke cabang sesuai zonasinya masing-masing. Meskipun toh sebetulnya bisa, kalau daftar ke induk bisa, tapi nanti kan harus balik lagi Iya, iya. ke zonasi masing-masing. Jadi daripada bolak-balik ini lebih efisien, efektif kalau langsung ke cabang masing-masing. Nggih. Mungkin bisa dikasih tahu, Cak, kemampuan siswa yang di situ masuk kelas 3 ke 4 tuh siswa yang bagaimana mungkin? Siswa kelas 3 itu siswa yang Maksudnya biar orang-orang Nggih. bisa langsung ke tempat itu gitu, Nggih, nggak usah nggih. datang ke pusat Nggih. tapi langsung ke cabang gitu. siswa kelas 3 itu siswa yang secara kemampuan ini masih sangat dasar gitu. Iya, iya. Jadi dia itu nulis Arab background itu masih belum bisa. Jadi nulis itu masih seperti menggambar. Jadi melihat di papan tulis ini dicontoh, Oh, masih gambar. ya garis-garisnya semisal Iya, iya. H atau jim itu dicontoh di papan tulis. Kemudian secara ubudiyah, Iya, ibadah, iya. ini juga masih mendasar sekali. Dasar sekali. Masih belajar sholat, kemudian wudhu juga masih belajar. Untuk yang kelas 4, Iya. kelas 4 ini di atas itu, jadi nulis itu ya sudah bisa. Jadi tidak perlu berulang kali lihat di papan tulis, tapi sudah bisa merangkai kalimat, sudah bisa.
Kemudian ubudiyah juga sudah mulai sedikit-sedikit bisa lah. Sholat itu sudah mulai bisa. Kemudian apa namanya ibadah-ibadah yang lain, wudhu, puasa itu juga. Najis juga lumayan tahu lah, insya Allah. Ya, meskipun toh dalam praktek menghilangkannya itu masih belum. Lancar. Sudah tahu bahwa ini najis, ini suci, tapi untuk izalahnya, menghilangkannya mungkin masih belum. Dan pasti di sana diajarin pasti ya? Ya, karena memang praktek. Fokusnya di situ, kelas 3, kelas 4, ya betul. Enak-enak. Jadi apa ya, menyambut masa balik. Oh iya, siap. Menyambut masa balik. Itu perlu banget persiapan itu. Iya betul. Untuk menghadapi apa namanya masa balik, betul sekali. Terus Cak, dari tanglet malih, tanya lagi nih, untuk biaya dan apa kebutuhannya gitu, apakah sama nggak pusat maupun di daerah zonasi itu? Jadi pondok zonasi maupun di pusat ini bukan harga sih ya, biaya syahriah maupun biaya kebutuhan sehari-hari itu sama atau enggak? Sama, jadi tidak ada perbedaan. Jadi kita itu memang betul-betul membuat zonasi ini apa namanya menjadi satu kesatuan dengan yang ada di induk. Jadi semuanya sudah kita rancang sama persis. Kurikulumnya sama, kegiatannya juga sama, bahkan ujiannya itu juga sama. Soal ujiannya sama, waktunya sama. Kemudian koreksian kitab itu juga sama, harinya juga bareng dengan yang ada di induk. Metodenya, sistemnya sama persis. Sama persis. Kemudian kegiatan di luar madrasah ekstranya itu juga sama, ada jamiah setiap malam Jumat, kemudian juga ada lomba-lomba seperti bildadil seterusnya. Kayaknya lebih seru. Ekstranya sama, iya sama. Tidak ada perbedaan. Kalau untuk pengajarnya itu apakah ada dari alumni atau memang ambilkan dari pusat atau bagaimana, Cak? Pengajar yang dan pengurus ada yang ada di sana itu. Musaiknya, munaibnya, pengurusnya itu. Jadi sama persis dengan yang ada di induk. Jadi penentuan pengajar itu menggunakan metode yang sama dengan yang ada di induk. Jadi penempatan ini ditempatkan di kelas 3, ini kelas 4, kelas 5 itu sama dengan yang ada di induk, tidak ada perbedaan. Karena pada akhirnya ini kan masih kelas 3, kelas 4 ya. Nanti kalau kelas 5 otomatis kan melanjutkan ke pusat ke induk. Jadi siswanya nanti akan ke induk, begitu juga pengajarnya juga melanjutkan ngajar di induk. Jadi tidak ada perbedaan, sama persis. Terus untuk kesiapan pondok cabang itu bagaimana, Cak? Apakah ada santri putrinya, mungkin ada apa enggak gitu? Memang ini banyak yang menanyakan. Jadi ini zonasi putri bagaimana, sudah ada atau tidak? Karena memang di induk sendiri ini sepertinya sudah banyak yang menutup pendaftaran karena kapasitasnya juga terbatas. Namun insya Allah ke depan lah. Untuk sementara ini masih belum. Jadi kita khusus untuk santri putra saja dulu. Jadi masih putra aja ya? Siap. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi nih, Cak? Apakah ada formalnya di pondok cabang zonasi ini? Untuk zonasi ini sekolahnya sesuai dengan yang ada di induk, yaitu madrasah diniyah. Tapi nggak ada formalnya? Nggak ada. Jadi kalau di Lirboyo itu SPM ya, Satuan Pendidikan Muadalah. Jadi dengan sekolah di situ kita sudah dapat ijazah yang sama dengan ijazah di formal. Berarti intinya sebenarnya formal sama madrasah di Lirboyo ini sama aja gitu nggih? Sama. Jadi jenengan kita ya, kita lulus kelas 6 ibtidaiyah. Ya ijazahnya sama dengan kita mau habis kelas 6, mau SMP. Atau mau sanawi di luar itu juga bisa. Ya, sama. SMA gitu, aliyah sama dengan SMA di luar, sama. Kayak bisa nyalon kepala desa ya dengan aliyahnya itu. Misalnya ada cerita itu apa namanya alumni itu dengan bermodalkan ijazah aliyah Lirboyo itu
ya karena ada muadalah Ya. dan mendapatkan surat keterangan kan, itu bisa mendaftarkan diri jadi calon kepala desa. Dia alhamdulillah jadi kayaknya itu. Nggih. Nggih. Barokah ijazah Lirboyo. Jadi memang salah satu fungsi ijazah yaitu supaya dakwah kita itu bisa lebih luas. Oh. Jadi lebih bisa di mana-mana. Karena ternyata ya seperti itu kebutuhan. Kadang-kadang kita itu punya skillnya, ilmunya punya, tapi kadang-kadang ada syarat administrasi yang itu menjadi ketentuan yang harus kita ikuti. Ya maklum zaman sekarang ya. Nggih. Butuh ijazah. Kadang-kadang kiai ngalim, kadang nggak punya ijazah, akhirnya nggak bisa ngajar di tempat tertentu. Padahal itu sebenarnya dia sangat bisa untuk mengajar. Iya, Cuma kadang betul. karena terkendala ijazah. Iya. Kita pernah juga pengalaman ketika KKN itu ya. KKN itu kalau di pendidikan formal ini KKN. Iya. Tapi kalau di Lirboyo itu namanya Safari Ramadan. Oh, sabar nama. Untuk siswa Mat Ali. Oke. Ini kita pernah mendapati di suatu kota, ini untuk ngajar TPA saja itu harus punya gelar S1. Masya Allah, TPA. Ini TPA kan, masih mulang Iqra itu. Tapi ya kita memaklumi, karena memang masyarakat itu bisa menilai orang punya ilmu atau tidak itu ya dari Ijazah. gelar atau ijazah yang dimiliki. Gak mungkin masyarakat itu harus ngetes Iya. kemampuan itu. Baca kitab dulu gitu ya. Kan nggak mungkin. Jadi kita memaklumi. Sehingga Lirboyo ini alhamdulillah ini juga sudah ijazahnya itu sudah sama karena muadalah kan. Oke. Lirboyo ini jenjangnya ibtidak, kemudian sanawiyah, aliyah, dan alhamdulillah sudah ada Mat Ali, Mat Alis marhalah 1, marhalah ula dan marhalah marhalah saniyah. ula, marhalah Nggih. saniyah. Jadi S1 S2. Oh, S1 S2. S1 Berarti S2. lulus dari Lirboyo S1 ya. Ya. Itu apa Cak nganunya? Gelarnya. Gelarnya itu Gelarnya sarjana agama. sarjana agama. Ya, ini SAG. sesuai dengan aturan dari Undang-Undang Pesantren Oke. yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama. Oke. Ini gelar untuk Mas Santri dari Mat Ali adalah sarjana agama untuk marhalah ula. Kalau marhalah saniyah itu magister agama, Agama, berarti MAG ya. MAG. Siap, siap, siap itu. Dan insya Allah apa namanya dosen-dosennya jelas mumpuni banget ya. Amin. Lirboyo. Itu siap, siap, siap. Oke. Mungkin ada nggak selama ini kendala selama setahun ini Ya. telah menyelenggarakan zonasi ini, kendala mungkin atau tantangannya dihadapi gitu ya? Ya. Untuk zonasi sendiri, Ya. madrasahnya maupun pondok ini kendala relatif tidak ada, karena memang kita mempersiapkan itu sudah jauh-jauh hari. Kemudian kita juga intens memberikan pendampingan, mulai dari sebelum membuka madrasah, peresmian, kemudian sampai imtihan apa, haflah di masing-masing zonasi itu kita mendampingi. Justru yang menjadi tantangan, ini bukan kendala tapi tantangan. Tantangan adalah beberapa wali santri ini menanyakan tentang zonasi. Ada kekhawatiran apakah pendidikan di zonasi itu nanti berbeda secara kualitas dengan yang ada di induk. Ada kegelisahan ketika siswanya ternyata masuk zonasi, ini kira-kira pendidikannya bagaimana? Terjamin apa tidak? Tantangannya itu kita memberikan pemahaman, sosialisasi kepada para wali santri, kemudian dan juga apa namanya kepada siswanya sendiri supaya apa namanya, karena kan mereka datang ke Lirboyo kan gambarnya sudah di Kediri ini kan. Iya betul. Tapi ketika harus ditempatkan di zonasi, ini tentunya Perlu ada. butuh memberikan beberapa pengertian. Dan beberapa kali kita mengalami kasus seperti itu. Ini ya kita jelaskan kepada masyarakat. Kemudian siswa itu kita coba untuk ditaruh di zonasi. Dan ternyata setelah taruh zonasi malah kerasan. Oh. Karena temannya banyak sebaya. Di sana juga lebih banyak hiburan mungkin ya. Iya. Kegiatan-kegiatan yang Betul, betul, betul. jadi itu tantangannya. Dan lambat laun alhamdulillah ini bisa teratasi dengan kita juga intens komunikasi dengan
orang tua. Jadi di zonasi itu kita memberikan memberikan masukan tugas kepada pengurus pengajar yang ada di sana supaya intens komunikasi dengan orang tua. Setiap perkembangan dari siswa itu disampaikan kepada orang tua. Supaya orang tua ini juga merasa marem, nyaman, tentrem, ya kan, marem. Oh ternyata anaknya sudah bisa ini sudah hafalannya sudah banyak. Kemudian nilainya juga alhamdulillah bagus. Ini kan marem orang tuanya. Bahkan kayaknya kemarin ada cerita ada anak yang nggak mau pulang, nggak mau pindah ya. Iya. Ini juga tantangan baru ini untuk tahun ini. Iya. Jadi saking kerasannya di pondok cabang. Sudah kerasan di pondok zonasi. Iya. Mestinya dia karena sudah naik kelas 5, dia harus melanjutkan di induk. Ternyata kerasan di zonasi. Nah, ini juga tantangan baru ini. Itu. Ya, berarti intinya kan di tempat sana itu alhamdulillah terjamin secara kualitas maupun fasilitas, Cak nggih. Nah, ini sama. Alhamdulillah pondok-pondok zonasi itu juga bergegas untuk melengkapi fasilitasnya. Jadi dengan seiring dengan bertambahnya santri, ada kegiatan. Ini diimbangi dengan pembangunan yang di masing-masing zonasi. Alhamdulillah kayaknya juga dukungan alumni ya. Betul. Dukungan alumni kayaknya sangat besar di masing-masing zonasi nggih. Nggih, leres, nggih. Dalam hal segi pembangunan maupun kepedulian kayaknya, Cak. Nggih. Jadi saya lihat itu setelah melihat di Majalengka maupun kemarin di Blitar itu kepedulian alumni untuk ngurus, alumni untuk membangun, mencarikan bahasanya dana untuk pembangunan. Itu alhamdulillah berjalan lancar gitu. Dan masyarakat juga, dukungan masyarakat sekitar ya, itu sangat besar anemonya. Ya. Sehingga orang-orang juga di sana semangat gitu. Masyarakat dan juga alumni-alumni. Alhamdulillah. Mungkin Cak, ini terakhir ya. Ya. Mungkin ada dari jenengan pesan-pesan untuk wali santri, kemudian alumni maupun masyarakat di sekitar zonasi buat ya kesemangatan mereka mungkin, Cak. Saya kira yang pertama tentunya ucapan terima kasih kepada seluruh alumni, masyarakat yang selama ini sudah mendukung pondok-pondok cabang Lirboyo. Tidak hanya yang zonasi, tapi juga pondok-pondok cabang lain dalam bentuk lain di Lirboyo. Ini juga matur suwun sangat. Ini tentunya atas dukungan panjenengan semua ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para masyayikh. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa di Lirboyo, baik induk maupun di cabang, di zonasi, ini tidak ada perbedaan. Mulai dari sistem, kemudian kurikulum, kemudian pengurus, pengajar, ini sama dengan yang ada di induk. Bahkan kalau ditanya, yang di cabang itu santri mana? Ini santri Lirboyo. Tentunya kalau kita menyebut santri Lirboyo, ini merujuk pada muassis Pondok Lirboyo, yaitu Simbah Yai Abdul Karim. Merujuk pada Romo Yai Anwar Mansur, Romo Yai Abdul Kafa Bimaruf sebagai pengasuh dari Pondok Pesantren Lirboyo. Ini sekaligus menepis kekhawatiran yang kemarin banyak dari masyarakat. Bahkan ada yang menduga bahwa yang zonasi itu bukan bagian dari Lirboyo. Waduh, itu. Nah, ini alhamdulillah itu sudah dijelaskan secara gamblang oleh Mudir Am, Kiai Haji Athaillah Salahuddin Anwar, sudah dijelaskan. Jadi tidak ada perbedaan. Monggo jenengan semisal menghendaki ngaos di Lirboyo, mondok di Lirboyo, jika nanti ditempatkan di zonasi maupun di induk, ini sami mawon. Karena pada akhirnya ketika jenengan naik ke jenjang berikutnya itu juga akan ke induk, sama. Data siswanya juga sama, ini juga masuk ke base data di pusat, sama. Ada yang lupa bahwa sekarang itu di Lirboyo sudah ini ada menggunakan semacam aplikasi. Aplikasi namanya Simponi Lirboyo.
Ini sebuah aplikasi yang dirancang, dibuat oleh Lirboyo, di mana dengan aplikasi itu bisa digunakan untuk pembayaran syariah. Jadi wali santri nanti ketika ingin membayar syariah putranya, ini bisa lewat aplikasi itu. Alhamdulillah. Karena nanti orang tua akan diberikan akun. Jadi akan dibuatkan akun, di mana dengan akun itu bisa untuk membayar online. Kemudian ini istimewanya juga bisa digunakan untuk memantau siswanya yang ada di pondok. Jadi nilai-nilainya, prestasinya itu bisa dilihat melalui aplikasi. Kemudian absensinya, hari ini sekolah apa tidak, kemarin sekolah apa tidak, ini tertib tidak sekolahnya, ini bisa dilihat melalui Simponi aplikasi tersebut. Kalau dulu orang tua itu mengevaluasi prestasi putranya melalui rapot. Kalau sekarang ya era sekarang yang menggunakan aplikasi itu. Dan juga lewat telepon sama mustahik ya? Iya. Dan ini sama, jadi entah yang di cabang maupun yang di induk, ini aplikasinya sama. Sama, bisa diakses. Jadi orang tua wali santri yang di pondok cabang Majalengka itu nanti mantau anaknya yang kelas 3 atau kelas 4 itu lewat HP aja cukup ya? Bisa. Tanpa perlu datang ke pondok maupun telepon ya, maupun ke gimana ngajak anak saya, aktif apa enggak sekolahnya, itu hanya lihat dengan aplikasi ini kok cukup. Iya betul. Kalau dulu kan menggunakan rapot ya, kita ingat kan ketika kita sekolah dulu itu ada rapot yang mestinya ditandatangani oleh orang tua. Tapi yang namanya santri kan nggak setiap hari ketemu orang tuanya, nggak setiap tahun itu pulang. Jadi kadang-kadang orang tua nggak tahu prestasinya, sehingga kalau aplikasi itu kan bisa on time itu. Bisa on time. Siap. Terima kasih Cak, informasinya Cak, sangat membantu sekali. Ini harapannya ke depan untuk pondok cabang zonasi ini nopo Cak? Mungkin ada harapan-harapan yang mungkin bisa 10 tahun ke depan atau bagaimana? Ya semoga tercapai gitu kan. Tentunya ke depan harapannya ini tidak hanya di kelas 3 dan kelas 4, tapi rencana jangka panjangnya itu kita akan menambah tingkatan. Kalau sekarang kan kelas 5 lanjut di induk. Ya ke depan bismillah insya Allah bisa disonasi. Ya, sekali lagi tidak usah khawatir. Jadi sekali lagi itu menggunakan standar yang sama dengan yang ada di induk. Persis ya. Persis. Dan insya Allah barokahnya sama. Barokahnya sama. Barokahnya sama. Siap. Wong kita kalau mau sekolah tawasulnya juga sama. Tawasulnya sama, siap. Itu yang dicari orang-orang itu berkahnya ya. Iya. Dan berkah itu ada di manut insya Allah. Iya. Manutnya sama, insya Allah berkahnya sama, tawasulnya sama, berkahnya juga sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Cak Amin. Semoga jenengan paling sehat. Amin. Jenengan juga. Ini juga dalam mengurusi pondok cabang dan juga pondok zonasi. Ditunggu kabar-kabar baiknya lagi Cak. Alhamdulillah, terima kasih buat Cak Amin. Matur suwun. Semoga jenengan paringi sehat, amin. Para masyayikh juga paringi sehat walafiat, panjang umur fitu atillah. Ini buat teman-teman semua calon wali santri maupun wali santri yang mau mendaftarkan diri ke pondok cabang itu bisa di link di bawah nanti insya Allah dicatat ya. Dan juga kontak personnya dari cabang-cabang semuanya insya Allah ditulis di bawah. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Lirboyo, tinggal daftar online. Dan juga nanti kontak person, kalau mau tanya tinggal kontak personnya ada itu. Tanya-tanya apa aja tentang pondok cabang, ya. Tinggal tanya-tanya, nanti insya Allah akan dijawab. Semoga paringi lancar dalam semua urusannya Cak. Amin. Dan juga ada berkah di situ. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari sini saja cukup dari kami. Saya sekali lagi mohon maaf bila ada kurangnya, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dari kami kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.